Selamat datang Bapak Ibu pada sore hari ini workshop pengelolaan jurnal. Kita akan belajar dari jurnal Hasanuddin Law Review, jurnal yang baru saja terindeks Scopus pada sore hari ini. Managing editornya Bapak Muhammad Ahsan akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Kita akan menantikan narasumber kita dan moderator bergabung. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung. Insya Allah dalam 3 menit kita akan mulai. Narasumber kita sudah bersama-sama dengan kita. Ada Bapak Ahsan Yunus, SHMH. Beliau adalah Managing Editor Harlef Hasanuddin Law Review. Dan diskusi kita, 2 diskusi selama Rabu ini, Rabu hari ini dan Rabu yang akan datang, akan dipandu oleh Bapak kandidat Dr. Amiruddin Akbar Visu STMT dari Universitas Andi Jema di Palopo. Terima kasih telah bergabung juga jurnal El Harakah UIN Malang dan juga para alumni pekerti dan semuanya yang bergabung. Insya Allah dalam 2 menit kita akan mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam. saudara-saudari yang telah berkenan bergabung pada sore hari ini. Mohon izin kita rekam dan juga kita streaming melalui page Facebook Setie 66 Kendari. Selanjutnya kita akan dipandu oleh Bapak Amiruddin Akbar Fisu, dosen dari Universitas Andi Jema di Palopo. Adapun narasumber kita adalah Bapak Hasan Yunus, Managing Editor di Harlab Hasanuddin Law Review yang baru saja terindeks di Scopus. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Ismail Suardewetke atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa bertatap muka meskipun masih dalam kondisi pandemi ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Bapak Ibu peserta diskusi pengelolaan jurnal yang terindeks Scopus. Pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat datang juga kepada Bapak Hasan Yunus. Mana Pak Hasan ini? Sudah bergabung ya? Sudah ya? Ada. Oh iya, kepada Pak Hasan Yunus yang saya ucapkan selamat Pak karena dalam beberapa sepekan terakhir di grup-grup pengelola jurnal cukup ramai diperbincangkan terkait terindeksnya Harlab di Scopus. Sekali lagi selamat atas pencapaiannya. Bagaimana mungkin apakah formatnya ini seminar Pak Ismail atau saya tanya jawab saja dan bisa langsung bergabung juga Bapak Ibu peserta atau bagaimana? Ya, kita minta mohonkan kesempatan dulu Pak Hasan presentasi. Setelah itu mungkin kita ada sesi tanya jawab. Silahkan. Oke, baik. Oke, sekedar informasi bahwa Pak Hasan ini managing editor dari Hasanuddin Law Review. Sejak 2018 Harlab ini sudah diindeks oleh Sinta terakreditasi. Mohon dikoreksi kalau salah Pak Hasan. Itu Sinta 2 dan seminggu terakhir dia alhamdulillah sudah terindeks Scopus. Masih menunggu untuk partilnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Pak Hasan untuk memaparkan kira-kira seperti apa pengelolaan jurnal sehingga bisa terindeks Scopus seperti itu. Saya persilahkan mungkin ke Pak Hasan. Ya, baik, terima kasih Pak Calon Dr. Amiruddin Akbar Fisu dan kepada Kakanda Dr. Ismail Suardewetke atas kesempatannya. Ya, jadi momen ini cukup dadakan ya. Tidak ada persiapan sama sekali, hanya dikontak oleh Kakanda untuk sharing. Jadi agenda utama kita sharing karena tidak relevan untuk ceramah di sini ya. Jadi nanti kita paling sharing diskusi apa yang telah kami lakukan dan apa yang seperti apa praktis kami dalam mengelola jurnal ini. Ya, jadi yang pertama ya. Jadi jurnal kami ini fokus pada kajian ilmu hukum, terbit perdana tahun 2015. Jadi sebagai sharing, jurnal ini sebenarnya lahir dari kegagalan akreditasi tahun 2013. Waktu itu kami mengelola jurnal di Fakultas Hukum Unhas. Nama jurnalnya Jurnal Penelitian Hukum JPH. Kami ajukan akreditasi dengan model cetak. Kami angkat beberapa dos ke LIPI, dari Makassar ke LIPI ke Jakarta. Hasil yang kita tunggu akhirnya ditolak. Banyak sekali catatan minor dari asesor waktu itu. Salah satunya karena penamaan. Katanya nama jurnalnya sangat umum dan cenderung bunga rampai, sehingga itu jadi catatan minor bagi penilai. Kegagalan akreditasi jurnal itu kemudian mengilhami lahirnya jurnal baru, jurnal yang sama sekali tidak didesain untuk menjadi jurnal internasional. Jurnal ini
memang dipersiapkan hanya untuk target akreditasi nasional untuk seniornya yang mengikuti jejak tidak mengulangi jejak seniornya yang gagal, mulai dari nama. Jadi penamaan kami coba benchmarking ke beberapa jurnal-jurnal terkait. Jadi keunggulan dalam pengelola jurnal karena kita bisa melakukan benchmarking tanpa harus datang langsung ke kampus tujuan. Nah, kami banyak benchmarking sebenarnya ke Utrecht Law Review ini. Salah satu jurnal yang banyak mengilhami kami dalam mengelola jurnal, begitupun dari penamaan. Karena kami pikir nama jurnal penelitian hukum memang sangat-sangat bunga rampai dan cenderung tidak menonjolkan keilmuannya. Sehingga kami banyak merujuk beberapa referensi jurnal dan kami sampai pada, wah ternyata bisa menggandeng nama institusi. Nah, jadi akhirnya kami menggunakan Hasanuddin Law Review. Jadi itu berasal dari inisiasi dari melihat beberapa tren jurnal hukum di dunia. Selanjutnya target kami di tahun pertama pengelolaan jurnal memang diprioritaskan untuk dapat akreditasi. Jadi syarat pengajuan akreditasi minimal terbit established selama 2 tahun berkala. Jadi sebelum 2 tahun kami ajukan akreditasi dan akhirnya terakreditasi Sinta 2 waktu pengajuan itu. Akreditasi Sinta 2. Selanjutnya, nah tahun ini kami persiapan untuk akreditasi sebenarnya. Kami persiapan untuk akreditasi karena masa berakhir akreditasi kami sampai 2021 akhir. Nah, jadi akhirnya sebenarnya kami persiapan untuk target untuk akreditasi karena kami pikir pengajuan kami di Scopus ini yang sudah dari 2017, kami pikir sudah tidak ada harapan di sini, kan tidak terlalu menunggu. Justru kami fokus untuk reakreditasi. Reakreditasi kami pastikan beberapa konten penilaian jurnalnya, utamanya karena jika reakreditasi hanya fokus pada 1 edisi terakhir, jadi kami betul-betul maksimalkan terbitan 2021 ini. Dengan harapan nanti akan diperiksa oleh asesor. Ternyata menjelang persiapan reakreditasi ada kabar gembira masuk pada tanggal 7 April kemarin, subuh-subuh masuk emailnya. Saya ingin perlihatkan langsung email penerimaan dari Scopus sebagai bahan referensi juga bagi Bapak Ibu dalam ya. Jadi beberapa jurnal sekarang total sudah ada 84 jurnal Indonesia yang terindeks Scopus dari semua bidang ilmu. LOA ini biasanya jadi hal yang tidak disebarluaskan, tapi karena ini adalah poin penilaian. Tapi kami share di beberapa media sosial karena kami anggap jurnal-jurnal lain itu bukan kompetitor, kita sama-sama berkembang, dan inilah hasil komentar dari Scopus, tim penilai Scopus. Ini biasanya jurnal kalau ini dirahasiakan ini, Bapak Ibu, karena ini terkait dengan apa catatan minor dan apa catatan positif dari sebuah jurnal. Nah, kami sebar dan ini komitmen kami untuk memastikan banyak jurnal lain dapat, jurnal-jurnal kita lainnya yang dapat indeks di Scopus. Kalau kita lihat ini emailnya tanggal 8 kemarin, dini hari. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim Scopus, berikut adalah komentar para reviewer. Nah, jadi satu paragraf ini sebenarnya kata kunci penerimaan jurnal kami. Ini kata kuncinya. Jadi disinilah poin maksimal dan negatifnya. Yang pertama bahwa jurnal ini selalu menghasilkan, selalu menerbitkan tulisan yang menarik di around the world. Jadi dianggap diversity penulisnya baik menurut penilaian asesor, penilaian tim reviewer Scopus. Dianggap sebaran penulisnya, diversity penulisnya sangat baik. Sekali lagi kami tekankan, kami tidak target ke sana di awal perjalanan Halref. Dan di tahun 2019 kami terbit 10 tulisan, Pak. Jadi setiap edisi terbit 10 tulisan. Tapi menjelang penilaian oleh Scopus, kami coba kurangi jumlah artikel. Kami kurangi kuantitas dengan harapan
kualitas artikelnya lebih bisa terjaga. Jadi dari 10 kami turun drastis jadi 5 artikel, dan itu terjaga hingga 2 tahun. Jadi kalau dilihat arsipnya, ini saya langsung perlihatkan juga dapurnya. Jadi ini dapur dari jurnal kami. Ya, jadi kami kurangi jumlah tulisan menjadi 5, syarat minimal 5 tulisan. 5 tulisan itu, nah, dengan harapan kualitas artikelnya lebih baik, dan sebaran persentase penulisnya juga bisa terjaga. Jadi kalau misalnya 2 penulis dari luar negeri, itu yang kami jaga di tiap edisinya. Di setiap edisi paling tidak ada 2 negara di luar Indonesia yang publish. Kalau kita publish 10 tulisan, kami pertahankan dulu, susah mendapat diversity itu. Jadi kami kurangi dengan harapan persentase sebarannya bisa lebih maksimal. Dan akhirnya itu menjadi komentar positif dari Scopus, dari tim penilai Scopus. Nah, ini kami perlihatkan, ini dapur dari jurnal kami sejak 2015. 8 meningkat, 10, dan terakhir kami coba perlahan turun, dan 3 edisi terakhir praktis hanya 5. Nah, tantangan kami ke depan tentu dengan status Scopus, dengan status terindeks jurnal internasional berprestasi, tentu tantangan kami ya tetap menjaga kualitas konten agar betul-betul tetap sejalan dengan kualitas artikel berprestasi. Karena memang menulis di jurnal internasional berprestasi untuk tembus ke Scopus itu sangat berat, Bapak Ibu. Dan di sini ada ahlinya, ada Kandas Ismail Swadioke. Beliau masuk dalam jajaran 20 penulis terbaik di tanah air dengan high index yang sangat tinggi, dan beliau paham betul bagaimana sulitnya untuk menembus artikel, menulisnya, bagaimana kita menyusun naskah hingga akhirnya bisa diterbitkan di jurnal indeks Scopus. Itu sangat berat, Pak. Tapi memiliki jurnal sendiri yang dikelola sendiri, kami kelola di Warkop, dan akhirnya direkognisi oleh Scopus sebagai jurnal yang bereputasi internasional, itu jauh-jauh lebih sulit, Pak. Karena kalau menulis, kita fokus pada satu paper dan memastikan konten tulisan kita itu baik. Pengelola jurnal beda, Pak. Kita menjaga semua tulisan yang masuk ini. Ya, ini banyak tulisan yang masuk, dan di beberapa jam yang lalu kami baru saja mereject 2 tulisan. Jadi ada 3 artikel yang kami belum cek, ada 47 in review. Sebagai pengelola, kita memastikan seluruh naskah yang masuk ini memiliki kualitas yang baik. Nah, itu kenapa kami sampaikan mengelola jurnal hingga sampai ke Scopus itu tantangannya jauh lebih berat. Nah, kembali ke penilaian Scopus, yang pertama dianggap diversity penulis baik. Yang kedua, jurnal ini fokus tujuan ini audiensnya internasional, dan ya menurut tim penilai. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Scopus itu tidak punya tim penilai tetap. Tim CSAB ini namanya Content Selection Advisory Board. Ini orang yang ditunjuk oleh Scopus yang sifatnya tentatif, tidak permanen. Mereka ini random, orang-orang random. Jadi bukan bagian dari Scopus. Dia orang-orang independen yang berasal dari banyak negara, dari sekian bidang ilmu, orang-orang yang independen untuk dinilai oleh Scopus, dan mereka tidak digaji. Tim CSAB Scopus itu tidak digaji oleh Scopus. Jadi pure mereka menilai konten jurnal yang masuk ke Scopus. Dan catatannya menurut tim penilai ini, dianggap bahwa karena jurnal ini memiliki audiens internasional, seharusnya diberikan kesempatan oleh Scopus gitu. Jadi dia merekomendasikan kepada Scopus bahwa jurnal ini bagus, diversity-nya, international audience-nya bagus. Seharusnya Scopus memberikan pertimbangan untuk menerima jurnal ini agar bisa dibaca oleh masyarakat yang jauh lebih besar lagi. Pembacanya bisa lebih luas lagi. Jadi mereka menyarankan kepada Scopus untuk menerima karena tadi AIMS-nya ya, jadi kami perhatikan beberapa jurnal yang terindeks Scopus, ada 3 poin utama yang dinilai oleh Scopus, Bapak Ibu, sampai diterima. Yang pertama itu standing pengelola. Standing pengelola, bagaimana rekam jejak publikasi dari editornya. Yang kedua, standing jurnal, seberapa baik citasi
citasi jurnalnya di Index Scopus. Dan yang ketiga, aims dan scope. Apa sebenarnya fokus jurnal ini? Apa yang membedakan jurnal ini dengan jurnal lain? Nah, di sini dijelaskan bahwa kami ubah di fokus dan scope jurnal kami. Di fokus dan scope jurnal kami awalnya itu hanya ilmu hukum secara umum, ya, dengan menerima artikel bidang hukum secara umum. Gitu. Tapi pada saat penilaian kami, karena kami menganggap bahwa beberapa jurnal yang diterima oleh Scopus itu fokus tim penilai ada pada fokus dan scope dari jurnalnya. Di fokus dan scope jurnalnya yang menjadi poin penilaian. Sehingga kami kerucutkan fokus dan scope jurnalnya menjadi fokus pada isu-isu hukum yang ada di negara berkembang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat fokus dan scope jurnal kami sebenarnya ubah itu last minute, tahun-tahun terakhir kami ubah, yang awalnya menerima artikel hukum seluruh kasus hukum di dunia manapun, kami kerucutkan karena belajar dari salah satu jurnal UNHAS yang juga lebih dulu terindeks Scopus, Forest and Society namanya. Forest and Society itu salah satu poin penilaiannya kan dianggap spesifik, isunya spesifik ke masalah Forest and Society di Asia Tenggara. Nah, itu salah satu poin penilaiannya dari Scopus. Karena spesifik kepada isu Forest and Society di ruang lingkup Asia Tenggara. Akhirnya kami ubah fokus dan skop kami ubah menjadi isu-isu kontemporer hukum di negara berkembang. Jadi fokus, dan terbukti beberapa tulisan yang kami terbitkan memang kalau dilihat dari kata kunci yang diterbitkan, mayoritas membahas mengenai isu hukum di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, catatan dari Scopus terakhir, sebagai pembuka diskusi, catatan dari tim penilai Scopus. Nah, ini editor perlu tanya diri sendiri kenapa orang sampai ingin membaca jurnal Anda. Kemudian apa yang mereka harapkan yang tidak ditemukan di jurnal lain. Nah, ini catatan mereka untuk memastikan bahwa pertahankan kekhususan, keunikan dari tulisan yang Anda terbitkan. Dan tulisan yang unik itu hanya dapat kita miliki jika kita tidak mengejar kuantitas artikel. Kita tidak mengejar kuantitas artikel, jadi betul dari 10 sampai kita turun sampai 5, karena kita kejar kualitas konten, bukan kuantitas artikel. Nah, tantangan kami ke depan, ya kami sudah antisipasi, karena sekarang Indonesia hobi mau peringkat-peringkat, ya. Ada peringkat institusi, dan salah satu indikator utamanya adalah jumlah publikasi di jurnal terindeks Scopus. Nah, ini tantangan kami ke depan, kami sudah sampaikan kepada pimpinan. Kami berharap jurnal ini bertahan lama di Scopus. Sekarang banyak tren tiap bulan 5 Scopus mengeluarkan data jurnal yang dikeluarkan. Data jurnal discontinue atau jurnal abal-abal. Itu tantangan kami, dipastikan bahwa dengan status ini kami insya Allah tidak akan terlena terkait karena baru beberapa hari Pak ada konferensi di UKI Jakarta meng-email ke kami untuk menyiapkan spesial edisi dengan finansial yang sangat menggiurkan. Jurnal konferensi yang sekarang berlangsung di UKI dia ingin disiapkan satu spesial isu untuk menerbitkan artikel yang menurut mereka jadi tidak semua juga tetap dinilai, tapi langsung buat diri, silakan masukkan tulisan, kami tetap akan proses sesuai dengan etika penerbitan. Itu tantangan kami ke depan, memastikan kita bisa bertahan lama di database Scopus. Mungkin itu saja sebagai sering pengantar Bapak Dr. Amiruddin. Ke depan kita akan banyak diskusi sambil ngabuburit. Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahsan. Jadi sudah panjang lebar, bahkan beberapa daftar pertanyaan saya sudah terjawab tadi sebenarnya terkait tantangan-tantangan itu. Pasti pasca pengumuman Harlem terindeks Scopus itu banyak Pak Ahsan yang tiba-tiba menjadi, yang sudah awalnya sudah artis jadi lebih artis lagi Pak. Banyak pasti kandidat-kandidat dokter, bahkan mungkin guru-guru besar yang
cari nomor HP-nya atau nomor kontaknya ini Pak Hasan mungkin. Mudah-mudahan tidak tergiur Pak ya. Ya, itu tadi pemaparan dari Pak Hasan Yunus, luar biasa perjalanannya. Meskipun mungkin masih harusnya bisa diceritakan lebih panjang lagi Pak, karena saya dengar cukup panjang juga ini sebenarnya, mulai dari pengajuan sampai accepted kemarin tanggal 8. Sebelum untuk sesi tanya jawab, mungkin saya persilahkan 3 penanya, terutama Bapak Ibu pengelola jurnal, kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, atau di kolom chat bisa. Iya, jadi kita perbanyak di diskusi sebenarnya. Kalau Iya. ada, akan kita perbanyak di diskusi. Oh ya, sebagai sambil menunggu pertanyaan, jadi kami submit 4 April 2017. Ya. Tahap validasi 2 bulan, enrichment in progress, dan kami setelah enrichment complete, kami ditolak di sini di tahun 2019, kami ditolak. Ditolak karena alasan editor tidak dapat dikontak. Kami konfirmasi ke bagian IT kampus, ternyata memang email UNAS bermasalah. Jadi kami anggap itu sebagai hikmah, itu hikmahnya, karena jika ditolak langsung biasanya umumnya pasti di sanksi, di banned nanti, ya di banned, ya paling nanti 5 tahun ke depan baru bisa. Jadi kami karena alasan teknis tidak ada penolakan sama sekali, dianggap saja komentarnya editor tidak dapat dikontak dan diminta untuk coba saya masih punya ini arsipnya. Jadi pada saat ditolak di 2019, saat kami mau resubmit, ada satu form tersendiri. Jadi ada satu form tersendiri meminta bahwa apa yang telah Anda lakukan dari berdasarkan komentar alasan penolakan di tahap pertama. Jadi ada satu form kalau kita ajukan Scopus, jika yang statusnya resubmit yang sudah pernah ditolak mau maju lagi, ada satu form tambahan. Apa yang telah Anda lakukan berdasarkan komentar penolakan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan pre-evaluation Scopus, kami siapkan ini yang kami berikan ke mereka, kepada Scopus Evaluation Team. Terima kasih atas kesempatan untuk resubmit. Jadi kami ditolak di tahun 2019. Ini alasan penolakannya, Pak. Publisher dan editor tidak dapat dikontak atau tidak ada respon. Sayang sekali teknis. Jadi kalau misalnya substansi, ya mungkin hikmahnya kalau karena substansi ditolak pasti ada banned sampai berapa tahun. Tapi karena teknis akhirnya tidak ada. Jadi kami pastikan bahwa ini adalah kami sudah cek email dan tidak ada. Memang kami cek tidak ada email masuk dari Scopus, dan kami asumsi ini adalah technical problem karena waktu itu memang UNAS masih menggunakan sistem UNAS HCD yang belum begitu bagus. Baru di tahun 2019 itu sudah bergabung di Gmail, apa istilahnya, corporate account ya. Baru setelah itu mulai stabil. Jadi kami sampaikan juga bahwa ini sekarang jurnal kami sudah dalam posisi yang jauh lebih baik pada saat pengajuan pertama, dan kami konfirmasi bahwa di pengajuan 2007 kami sudah melakukan observasi dan improve Scopus citation, jadi standing jurnal kami sudah improve. Jadi seperti ini pengajuan, ada satu form untuk resubmit. Jadi setelah 2019 kami ditolak. Itulah tadi kenapa 2019 langsung turun drastis dari 10 tulisan menjadi 5 tulisan, karena kami anggap ini momentum untuk memperbaiki, dan salah satu cara ya dengan mengurangi jumlah penumpang agar penumpang ini tidak menjadi justru poin penilaian gitu. Jadi setelah ditolak sebenarnya tidak terlalu banyak berharap, karena memang tipis sekali kemungkinan, apalagi sekarang sistem evaluasinya jauh lebih cepat dibanding dulu. Dan setelah kami resubmit, akhirnya pengajuan yang 2017 dulu kembali aktif, kembali on, yang awalnya selesai di sini kembali on, dan akhirnya baru tanggal 7 kemarin jadi selanjutnya kita diskusi lepas terkait kendala yang dihadapi.
Dan Ini memang ada yang bertanya ya, nih Pak Hasan. ya. Ada yang bertanya dari Pak. Oh, bagaimana katanya bisa kita undang penulis-penulis dari luar negeri ya? Saya juga ini Oh iya, pengelola iya. jurnal. Jangankan dari luar negeri, dari dalam negeri saja biasa masih susah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menarik Oh iya, ini? Apakah ada strategi khusus terkait indeks dan segala macam? Silahkan Pak. iya. Oh iya, jadi pengembangan jurnal itu jalan beriringan, Pak. Jadi kita mengelola jurnal itu beriringan modelnya. Jadi penulis asing kan kami awalnya kan full text berbahasa Indonesia, kami di tahun 2015 terbit perdana berbahasa Indonesia, dan sama sekali tidak ada angan-angan untuk menjadi jurnal internasional. Kami yang berbahasa Indonesia siap untuk jurnal terakreditasi nasional. Tapi sambil mempersiapkan diri untuk pengajuan akreditasi, kami mengembangkan indeks. Jadi kami perbaiki indeksnya. Kalau kita lihat indeks jurnal, kami betul-betul kembangkan indexing jurnal hingga di tahun pertama kita sudah terindeks oleh beberapa indexing yang baik. Salah satu indexing yang pertama itu ini EZB, Electronic Journal Library. Ya, ini mudah sekali syaratnya. Yang penting punya web, sudah bisa daftar. Kemudian Google, ini indeks pertama. Dan DOAJ di tahun pertama. Jadi di tahun pertama kami terindeks DOAJ. Dan setelah terindeks DOAJ, kemudian banyak penulis asing yang masuk. Yang saya ingat sekali itu dari Lund University, Swedia, atas nama Arne Poisto dan Hamid Alafi. Itu dari Lund. Kami tidak kenal, kami tidak pernah sebar di media sosial call for paper. Ternyata kami simpulkan penulis asing itu kejar DOAJ. Karena kami, kalau mereka kejar akreditasi, kami belum terakreditasi waktu itu. Hanya indeks yang kami andalkan, dan itu akhirnya menjadi penulis asing pertama yang menulis di Alref, itu dari Lund University. Dari sana kemudian sudah mulai banyak. Jadi tips gitu untuk mengundang penulis asing itu indexing, bukan Sinta. Kalau kita kejar Sinta itu tidak dinilai oleh tidak dinilai oleh penulis asing. Tidak ada gunanya bagi penulis asing. Mau Sinta 1, Sinta 2, tidak ada guna-gunanya. Yang berguna bagi mereka itu indexing set. Jadi diperbaiki indexing jurnal, coba dikembangkan indexing jurnalnya, dan kami masih sedikit ini mengenai indexing jurnal. Saya belajar di Studia Islamika. Nah, ini jurnal kalau tampilannya ini kayak Sintanam ini, tampilannya ala kadarnya, tapi Q1. Nah, salah satu keunggulannya selain citasi dan memang penulis-penulis beken, coba kita lihat menu indexing setnya, lembaga indeksnya, dia tidak pukul, dia tidak pilih-pilih indexing, hanya mana yang indexing yang kecil, pokoknya dia daftar semua. Hingga akhirnya total 71. Kami belajar di sini, jadi orang yang sudah Scopus saja tidak malu untuk daftarkan jurnalnya ke Infobase yang indexing kecil, Academic Case, Research Bible. Ini tidak ada reputasinya, tapi mereka kirim. Keuntungannya apa? Karena ini ibarat Indomaret ini. Kita punya artikel yang disimpan di database indexing site. Jadi tidak peduli dia penjual asongan atau penjual level di pinggir jalan. Pokoknya titip Halref, titip jurnal kami supaya banyak pembacanya, dan itu banyak indexing ini yang gratis. Jadi waktu memperbaiki indeks, saya melihat Studia Islamika, Pak. Jadi saya buka satu-satu, kemudian lihat mana menu pendaftarannya. Jadi saya buka satu-satu, isi satu-satu, kemudian lihat, cari kira-kira mana menu pendaftarannya. Dan memang ada beberapa yang tidak dapat didaftarkan. Pokoknya namanya usaha, Pak, ya, jangan namanya usaha. Tidak buka semua, termasuk Scopus saya buka, belum layak, cari indexing yang lain. Nah, ini dapat set faktor. Ini bagus ini. Tinggal kita cari menu pendaftarannya, mana kira-kira menu pendaftaran begini. Home about ini. Nah, ini ada suggest jurnal, daftarkan jurnal Bapak Ibu. Mudah aja. Mereka paling syaratkan apa nama jurnal, apa ISSN. Jadi dari situ ini formnya. Setelah itu sederhana sekali formnya. Setelah terindeks, jurnal kita sudah ada di website mereka. Nah, jadi itu mungkin yang paling penting, Pak.
perbanyak indeksingnya. Jadi sambil mempersiapkan akreditasi, tetap perbanyak indexing, karena indexing ini gratis. Kami juga terindeks di sini. Ini adalah indeks-indeks yang pertama kali tahun-tahun pertama yang kami pajang. Jadi ini indeks yang pertama yang juga berjasa terkait pengembangan jurnal kami. Jadi daftar saja Pak sebanyak-banyaknya tanpa pilih merek. Pokoknya namanya indeks daftar. Karena tidak ada rugi-ruginya Pak. Mungkin seperti itu tipsnya Pak. Sambil mungkin lebih baik menggunakan cover paper seperti jurnal pena teknik. Kalau kita lihat jurnal pena teknik, bagus sekali cover papernya. Apalagi kalau disebar di Facebook. Wah, itu menarik. Jadi intinya bagaimana upaya penulis. Kalau kita lihat ada mirip-miripnya Halref karena memang kita satu warkop. Jadi jurnal ini cover paper ya, namanya usaha ya. Cover paper. Jadi bahkan pernah saya coba langganan iklan Facebook itu. Berapa 100.000 dulu 1 minggu itu. Pokoknya upaya untuk mencari penulis. Karena pakai langganan. Karena kami bukan page halaman Halref di Facebook, dan ini satu jurnal di UNAS yang Index Scopus Forest Society. Ini justru lebih aktif lagi Pak, bukan cuma Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ada. Jadi mereka wawancara penulisnya. Halo dan Pak Hasan. Upload. Ya. Ya. Bagaimana Halo, Pak Min? pendengarnya? Ya. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu kepada Pak Hasan. Nah, jadi itu juga sebenarnya di AWJ, bahkan di beberapa komunitas-komunitas pengolahan jurnal Pak Hasan, ada sesi khusus untuk mendaftarkan untuk indexing di AWJ. Karena terus terang kayak saya dan beberapa teman-teman itu mendaftar di AWJ kan terlalu banyak, tidak seperti tadi simple yang faktor. Dia formnya simple, di AWJ sangat banyak pertanyaan, hampir 50 kalau tidak salah pertanyaan yang diminta. Dan satu saya salah itu langsung di-reject dan dibandet 6 bulan. Jadi dan saya itu terjadi sama beberapa pengolah jurnal termasuk saya Pak. Mungkin nanti bisa dibukakan sesi khusus ini. Siapa tahu Kanda Dr. Ismail bisa mewadahi kita untuk sesi khusus untuk DOAJ saja begitu. Karena tadi yang paling pertama Pak Hasan sebut ketika mengundang penulis dari luar itu DOAJ, dan memang kalau dilihat reputasinya lumayan baik DOAJ ini. Begitu Pak Hasan. Iya, betul. DOAJ salah satu daya tarik penulis asing dan perlu dikejar. Nah, itu tadi ada sempat Pak Hasan bahasakan bahwa setiap bulan 5 Scopus itu istilah kasarnya mengkick jurnal abal-abal. Tadi saya tidak salah dengar. Apa yang menyebabkan itu seperti itu Pak Hasan? Jadi setiap bulan 4 bulan 5 Scopus mengeluarkan impact factor terbaru, Semago mengeluarkan impact factor terbaru. Jadi data saya melihat itu dari jurnal ini Forest Society. Di data di Scopus ini jurnal pertama yang terindeks Scopus, jurnal baru. Kalau kami terbit 2015, dia 2017 baru terbit perdana dan langsung masuk Q2. Langsung masuk Q2. Bulan 4 bulan 5 ada lapo update terbaru mengenai impact nilai ininya. Jadi setiap bulan 4 bulan 5 ada update terbaru mengenai set score 2019 3 tahun terakhir 2020. Hasil total citasi dengan dibagi dengan jumlah tulisan pada 3 tahun terakhir itulah menjadi set score dan menentukan performa jurnal, menentukan nilai set score jurnal. Nah, jurnal yang performanya menurun atau banyak laporan bahwa jurnal A misalnya menerima gelontoran tanpa ada proses review, itu biasa dalam laporan Scopus. Jadi setiap evaluasi itu dilihat siapa yang meningkat kuartilnya, siapa yang menurun, dan siapa yang keluar. Jadi bukan hanya mengumumkan yang diskontinue, tapi juga mengumumkan jurnal yang memiliki peningkatan kuartil. Jadi tiap tahun evaluasi. Jadi memang kita perlu antisipasi itu ya, karena ini praktik yang terjadi banyak jurnal yang memang kayak dibakar jurnalnya. Itu banyak di negara-negara India biasa.
jurnal yang terindeks Scopus, langsung dia bakar memang. Karena pasti satu tahun pertama itu tidak akan discontinue. Jadi dia terima banyak-banyak. Dan Indonesia senang yang kayak begitu-begituan. Apalagi peringkat ini, kita di peringkat sama, di peringkat sama peringkat kampus. Nah, akhirnya dengan sekian penghasilan secara finansial, dia korbankan memang. Dia sudah ikhlaskan nih untuk discontinue. Yang penting, wah, luar biasa secara finansial. Terbit per bulan. Nah, jadi itu jadi tantangannya memang performanya ini akan dinamis, sangat dinamis. Tinggal bagaimana kita menjaga performa jurnal, dan alhamdulillah itu di institusi kami sudah sampaikan langsung ke Ibu Rektor dan Ibu Dekan saat pertemuan kemarin bahwa harapan kami ini bisa bertahan lama dan tentu butuh dukungan kebijakan. Karena biasanya banyak merusak itu. Live Pak Ismail ya. Banyak sebenarnya mau saya sampaikan tapi ya intinya biasanya yang merusak performa jurnal itu dari internal sendiri dengan kualitas ala kadarnya. Kami pernah, dan salah satu momen ke depan ini yang perlu kami diskusikan mengenai artikel APC, biaya publikasi. Sejak hal rep terbit 2015 sampai sekarang itu gratis, tidak pernah berbayar. Dan akhirnya bisa, ternyata jurnal gratisan bisa tuh indeks Scopus. Karena pernah dicoba, pernah ada keputusan, ada SK rektor untuk memberikan beban biaya publikasi waktu Sinta 2 total 4 juta per penulis. Kami coba satu edisi, tidak efektif sekali. Penulis Indonesia anggap itu murah sekali. Dia bayar kalau penulis Indonesia. Tapi penulis-penulis asing yang kita kejar itu justru lari. Nah, akhirnya kami minta tolong Prof. Dengan sangat, hentikan biaya publikasi, kembalikan. Jadi satu edisi itu yang membayar hanya penulis asing, penulis Indonesia, penulis asing lari. Jadi kami memberikan diskresi, oke, penulis asing tidak perlu bayar karena kita kejar kualitas konten. Nah, itu tantangan kami ke depan. Kalaupun berbayar nanti kami pastikan tidak lebih besar dari Forest. Ini Forest Society ini biaya publikasinya $300 dengan Q2. Nah, kami pasti tidak akan. Ini murah sekali untuk Q2. Dan kami banyak koordinasi dengan Pak Alif Sahidi, editor in chief dari jurnal ini. Kami banyak diskusi dengan ini. Dan ternyata karena kami baru beberapa hari, dia sudah setahunan nih. Jadi tantangannya, pengalamannya jauh lebih banyak, dan salah satunya itu tadi orang internal yang harusnya membackup kita ya untuk menjaga reputasi jurnal itu biasanya melenceng ya, seperti itu bahasanya. Mungkin seperti itu. Tantangannya lebih besar intinya ke depan ini. Iya. Saya ini Forest and Society juga termasuk yang sering saya buka untuk jadi rujukan, tapi terlalu mewah sekali saya lihat Pak. Jadi kayaknya template-templatenya dan segala macam itu sulit sekali untuk diikuti. Kemudian ada JS3. Oh, JS3. Ada beberapa hal dan berbayar. Ya, ada beberapa hal yang saya perhatikan di Forest and Society ini Pak. Contoh misalnya, saya tidak tahu benar atau tidak ya, mungkin siapa tahu ada pengelolanya. Itu cover tiap edisi itu berbeda-beda bahkan pada tiap edisi kalau saya tidak salah itu ada tema-tema khusus yang sangat spesifik dan sepertinya akan sangat disukai sekali oleh Scopus. Tapi ini sebenarnya agak bertentangan dengan penilaian dari Sinta Pak, karena Sinta itu minta konsistensi cover dan segala macam. Bagaimana, apakah memang ini Sinta dibuang saja, kalau untuk Scopus dibuang saja di bawah bus, ini Sinta tidak dihitung seperti itu, tidak dipertimbangkan atau bagaimana? Ya, jadi apalagi kita ini kebanyakan pengelola di sini Pak mungkin masih terlalu jauh untuk Scopus, masih mengejar akreditasi nasional. Beberapa teman-teman yang ada yang ikut diskusi kita sekarang ini. Oh iya. Jadi itu tadi saya sampaikan Pak, sebenarnya saya ini sudah siap-siap untuk akreditasi karena perbedaan mendasar Pak antara asesor sama Scopus. Ya. Scopus melihat jurnal dari luar. Jadi dia duduk lihat jurnal apa yang diterbitkan. Asesor masuk ke dalam. Dia punya username, dia punya password, dan dia lihat dapurnya. Jadi bisa kita lihat mana yang paling ketat sebenarnya. Jadi sambil persiapan reakreditasi kami siapkan, ternyata setelah pengumuman itu Sinta langsung cepat sekali, dia langsung update datanya, dan akhirnya kami sudah Sinta 1, pada harusnya siap-siap reakreditasi kita ini, tapi dipindahkan ke data Sinta 1, jadi otomatis. Dan satu lagi jurnal, kalau tidak salah, saya kurang tahu kampusnya,
hasil akreditasinya Sinta 3. Tapi penilaian Scopus terindeks Scopus, akhirnya dari Sinta 3 langsung loncat ke Sinta 1. Jadi asesor mengalah. Pokoknya kalau ada yang lolos Scopus otomatis bebas tes langsung Sinta 1. Jadi memang ada perbedaan prinsip dari hal penilaian ya, terkait mengenai spesifikasi keilmuan. Kalau di asesor Sinta akreditasi dia memang poin penilaian jika artikel yang diterbitkan itu sangat spesifik, itu nilainya 4, super spesialisasi. Ya, jadi itu nilainya 4, spesialisasi ilmunya, kemudian disiplin ilmu, itu misalnya jurnal teknik, ya, termasuk disiplin ilmu karena masa luas, nilainya 1. Kalau jurnal MIPA, jurnal ilmu pengetahuan alam, itu bunga rampai 0. Jadi itu yang dimaksud bagaimana spesifiknya. Nah, model Forest Society ini bisa kita ikuti kalau memang sudah banyak naskah. Jadi enak kita lihat dari sekian banyak naskah, ada tidak isu yang dominan. Kalau ada dominan, dia buat dia tambahkan satu special section. Artinya dalam satu edisi itu dia fokus membahas mengenai satu isu. Misalnya pernah dia bahas mengenai adat Papua ini, di volume 4 nomor 2 dia fokus terkait special edisi. Ini bukan special edisi, jadi beda special edisi, beda special section. Special edisi itu edisi khusus yang dibuat. Misalnya kita terbit 2 kali, kita tambahkan special isu jadi 3 kali. Karena itu untuk mengejar kuantitas. Ini special section, dia dalam satu terbitan dia buat spesifik karena banyak naskahnya. Jadi salah satu juga daya tarik strategi untuk mencari penulis asing. Seperti ini salah satunya, Pak. Kita umumkan di web bahwa edisi ke depan, edisi Desember nanti kita fokus membahas mengenai masalah keteknikan yang ada di mana, misalnya di Asia Tenggara. Gitu. Karena itu strategi yang dipakai oleh Forest. Jadi dia pernah membahas satu section mengenai Wallacea region. Jadi isu-isu tentang Pulau Sulawesi. Pernah dia bahas isu tentang masalah yang ada di Thailand. Nah, jadi akhirnya kan dengan model seperti itu, penulisnya juga sudah pasti akan beragam. Tapi itu bisa jika sudah banyak yang masukkan artikel. Kalau masih kurang yang masukkan artikel, nah itu juga belum bisa kita terlalu banyak yang apalagi sampai muluk-muluk membuat special section. Di sini saya akan fokus membahas masalah apa. Nah, jadi masih itu target ke depan. Untuk saat ini kita pastikan saja kontennya bisa dijaga dengan baik. Mau akreditasi dikurangi saja ininya. Jadi perbedaan mendasarnya begitu perbedaan. Oke, ini ada yang di chatbox bertanya, Pak. Oh iya. Kak Ismail lebih paham. Ya, ada Pak Yulianto ini bertanya di kolom chat, apakah ada form khusus untuk yang resubmit, mungkin maksudnya ini Pak ya, resubmit Scopus. Apakah ada formatnya bagi jurnal yang telah melakukan perbaikan dan akan revaluation lagi ke Scopus, mungkin resubmit maksudnya Pak. Adakah form khususnya? Oh iya. Tidak ada, jadi tidak ada Pak, Bapak Ibu. Jadi untuk mengukur kesiapan kita, jadi ini bisa dicatat ready for Scopus.com, saya simpan di kolom chat. Ini fitur yang disiapkan oleh Scopus untuk evaluasi diri. Sudah siap tidak? Sudah berapa persen siap ke Scopus? Karena pertanyaannya persis sama dengan pertanyaan pada saat real nanti. Jadi dia tanyakan bagaimana. Ini semua pertanyaannya dan ada komentarnya di sini. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya Scopus harapannya semua jurnal menerapkan sistem per-review mengenai model per-reviewnya, itu nomor 2 intinya seperti itu. Nah, jadi ini bisa diri begitu Pak Di? Iya betul, dan lebih terbuka ini dibanding Arjuna kan harus login. Kalau tidak, klik saja link yang ada di chat itu, bisa isi sendiri. Kira-kira berapa persen, dan harusnya dalam mengevaluasi diri ya, yang apa juga evaluasi diri betul-betul untuk real mengetahui kesiapan. Ya, jadi ada prinsip untuk evaluasi diri itu pakai ilmu tawadu. Jadi, kalau bimbang ambil nilai yang rendah supaya lebih bagus persiapannya ya. Tadi Forest Society oke. Jadi Forest Society ada tadi pertanyaan luput. Sejak kami ditolak di tahun 2019, jadi Forest dan Society ini Pak
ini jurnal baru yang sebenarnya kami ajar pertama kali ini. Pengulanya ini Pak Alif, baru selesai S3 di Jerman, kembali dan disuruh kalau jurnal di 2017. Dia tidak tahu apa-apa, datang ke ruang Halref. Karena kami sudah terbit 2 tahun sebelumnya. Gitu. Bagaimana caranya mengolah jurnal? Jadi kami sharing. Tapi keunggulan Pak Alif ini karena dia punya rekan yang betul-betul bisa backup dia. Jadi ada teman kuliahnya Pak, namanya Mika Fisher ya. Jadi itu jadi ini orang ini saking seringnya ketemu Pak sudah pintar bahasa Indonesia dan satu-satunya jurnal yang 2 editor in chiefnya ini Force and Society. Jadi 2 editor in chiefnya, jadi 2 matahari di jurnal ini. Nah, jadi keunggulannya dia daripada Halref, dia punya jejaring yang baik. Karena memang kuliah di luar negeri. Kalau saya kuliah di jejaring saya di pesantren Pak. Jadi kalah dengan jejaring. Jadi seperti itu. Keunggulan dia karena dibantu di backup langsung oleh temannya yang ada di Hawaii, teman kuliahnya, dan memang aktif. Dan saya lihat persis dia setiap saya tanya, Kak bagaimana kalau sekarang sudah Scopus banyak sekali naskah, bagaimana cara itu menolak, karena saya itu yang perlu saya siapkan, bagaimana cara menolak. Jadi modelnya dia setiap 20 artikel yang masuk langsung undang Zoom timnya. Jadi mereka punya Google Form, ada tabelnya 4 ini timnya Pak, hadir semua ini. Ada, jadi pertama dia cuma melihat abstrak sama judul, layak di follow up atau diproses atau ditolak, proses atau tolak, macam-macam memberikan keputusan dan keputusan akhirnya. Jadi ada yang ditolak sebelum direview. Jadi begitu dia. Jadi tidak ada yang menumpuk. Nah itu yang betul-betul kami pelajari. Dan yang kedua, merujuk pada setelah kami ditolak, kami banyak berkunjung di ruang Forest Society, salah satu ruangan jurnal yang paling representatif di UNHAS. Dia di lantai 3 dan dia kuasai 1 lantai tuh. Jadi ruang jurnal lengkap fasilitasnya. Jadi kami banyak di sana sejak di penolakan. Sebenarnya kami tidak pede untuk resubmit, cuma Pak Alif ini yang paksa maju kok. Karena kalau kulihat ini anunya bisa diubah karena fokusnya di fokus dan scope. Kita lihat fokus dan scope-nya. Fokus dan scope yang dia diantisipasi ini dia. Ini nih. Di Asia. Jadi fokus mereka ini kekhususan jurnal ini karena fokus pada isu-isu forest dan rural yang ada di Asia Tenggara. Pak Alif ini yang suruh Kak ubah kita fokus dan skopmu. Akhirnya saya ubah Pak. Dulu fokus dan skop itu masalah hukum di dunia. Akhirnya karena sarannya Pak Alif ubah Ki. Fokus pada negara-negara berkembang ya, developing and emerging countries. Akhirnya dapat kata kuncinya karena kata ini muncul setelah kita evaluasi seluruh artikel yang masuk ini. Jadi kami evaluasi seluruh artikel yang masuk. Ternyata isu yang paling dominan adalah isu HAM. Kemudian masalah lingkungan. Kemudian masalah konstitusi. Ini yang kami identifikasi. Akhirnya kami mengubah fokus dan scope menjadi multiple governance policy and civil right law. Jadi berdasarkan tulisan yang dominan kami terbitkan, akhirnya kami ubah. Dan coba lihat dari tulisannya Pak. Jadi ini ada 5 tulisan yang baru-baru terbit. Yang satu ini hak atas hewan di masa pandemi. Orang Indonesia, ini orang masalah lingkungan orang Thailand, ini orang Irak, yang keempat ini Rwanda dan Undip, yang kelima ini Iran. Jadi betul-betul paripurna edisi terakhir ini. Sebenarnya Pak, jadi sebenarnya kami terbitkan ini hanya 4. Karena satu ini yang terakhir ini, yang kelima ini dari Iran ini andalanku karena saya bilang tidak ada lagi nanti stok edisi akan datang, jadi saya simpan. Saya sudah sampaikan ke penulisnya. Nah mohon maaf tulisannya belum diterbitkan edisi April ini karena belum ada hasilnya skopsi waktu itu. Dan kami karena sudah 3 negara di sini, kami siapkan untuk edisi Agustus. Sampaikan kepada penulisnya ini mah kami siapkan di seperti. Tapi setelah ada hasilnya skopus saya sudah fix, saya terbitkan sekarang. Saya tidak, dan akhirnya Pak sudah ada tulisan dari Cina, Jepang, 2 tulisan masuk sejak hasil dari kabar itu. Jadi agak tenang menjadi itu salah satu. Jadi bagaimana kita pintar-pintar menabung tulisan yang bagus. Jadi mungkin seperti itu karena ya pengolah jurnal kita kendalanya di bahan baku. Jadi kalau dapat tulisan yang sangat bagus ya kita pintar-pintar jaga ya
sebaran penulisnya tetap terjaga di setiap edisi. Jadi betul sangat membantu ini Forest Society. Dia sangat membantu pengembangan jurnal kami. Pengalamannya dalam submit hingga ditularkan kepada kami. Gitu. Masih ada yang lain, Pak? Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Pak Hasan? Oke, saya mungkin Pak Hasan ada sebenarnya tadi selain untuk cover, ada sebenarnya beberapa. Sekali lagi saya tekankan bahwa mungkin kita di sini banyak yang masih dalam proses reakreditasi untuk tingkat nasional saja Pak Hasannya. Belum mungkin sampai, meskipun cita-cita kita semua mungkin sampai ke posisinya Pak Hasan sekarang yang pengelola jurnal Scopus. Ada beberapa poin mungkin yang menjadi catatan di akreditasi jurnal nasional. Contoh, salah satu contoh adalah, dan berkali-kali tadi Pak Hasan sebut terkait jumlah artikel. Di Sinta itu jumlah artikel semakin banyak, jumlah halaman itu semakin tinggi poinnya. Sementara tadi strateginya Pak Hasan, dan justru ini yang tadi bahasanya justru ini yang menjadi salah satu penyebab diversity dari tulisan itu dengan mengurangi jumlah tulisan. Bagaimana menurut tanggapannya Pak Hasan? Jadi ada bukan kontradiksi, ini soal strategi saja. Terkait kita yang pengelola jurnal yang masih mengejar Sinta 2 mungkin atau Sinta 1 tingkat nasional ini, bagaimana menurut Pak Hasan? Oh ya, baik. Halo? Jadi alhamdulillah kemarin saya langsung ya. Ya, silakan Pak. Yang penyamaan persepsi, jadi baru-baru diadakan penyamaan persepsi asesor. Dijelaskan ya betul bahwa memang ada perbedaan signifikan Pak antara penilaian asesor, penilaian DOAJ, dan penilaian Scopus. 3 ini ada perbedaan mendasar. Yang pertama, di DOAJ meminta nama reviewer itu tidak dicantumkan. DOAJ minta karena itu dianggap hal yang itu independen, itu harusnya tidak terikat pada sebuah jurnal, lainnya jangan dimasukkan gitu. DOAJ hanya minta bagaimana editorial team, sedangkan akreditasi tidak, dia minta harus pisahkan dengan jelas mana dewan editor, mana mitra besar, mana reviewer. Tidak boleh rangkap ya, jelas perbedaan mendasarnya di sini. Kemudian perbedaan mendasar juga intinya kan kita ingin lihat bahwa dari 100 poin penilaian akreditasi, kalau kita lihat 100 poin ini, sebenarnya pilihan kita ini kembali ke pilihan ya. Tidak ada 100 poin ini nih. Jadi 100 poin untuk menentukan peringkat akreditasi sebuah jurnal, kita memang harus evaluasi diri untuk memastikan, menghitung kita sudah ada di posisi mana. Nah, untuk halaman itu kalau kita kejar halaman tertinggi itu 500 halaman dengan skor 2 poin ya ini. Nah ini nih. Skor tertinggi jika kita sampai pada 501 halaman dapat di 2 poin. Itu hadiah kalau 500 halaman dalam 1 tahun. Hadiah dikasih ke 2 emas. Nah, kami Pak terbit bahkan pernah di bawah 100 dalam setahun karena memang kalimat tulisan dan pasti sedikit sekali. Ya, kami korbankan 0,5 poin ini. Ya. Kami korbankan 0,5 poin ini. Kami tidak kejar ini dan fokus pada item penilaian lain karena sangat mubazir kalau kita kejar 500. Kita butuh berapa tulisan itu untuk sampai itu? Sampai 10 tulisan saja. Kita anggap 10 tulisan saja, Pak. 10 tulisan dalam satu edisi, kita terbit 2 kali dalam setahun, artinya 20 tulisan dalam setahun. Setiap tulisan ada paling tidak 20 reviewer yang kita butuh. Nah, bandingkan kalau kita hanya menerbitkan 5 tulisan, ya reviewernya bisa terbatas. Dan sebenarnya poin terbesar itu ada pada pelibatan reviewer. Nah, jadi kami pikir ya sebaiknya poin halaman itu jangan dikejar. Kita kejar di hal yang lebih substansial. Bagaimana pelibatan reviewer, bagaimana cara penyuntingan,
bagaimana sebaran reviewernya, bagaimana sebaran penulis. Itu hal yang jauh lebih besar, bahkan yang paling ini nih kadang luput orang ini. Pengunjung itu penilaian terakhir, tapi ternyata tinggi sekali poinnya. Nah, ini jumlah pengunjung. Nah, berapa pengunjungnya per hari? Bayangkan kalau kita dapat 50 pengunjung dalam sehari, langsung dapat poin 4. 2 kali lipat dari nilai 500 halaman itu. Tidak banyak jadi 50 pengunjung. Satu kelas saja kalau kita suruh mahasiswa atau kasih linknya, itu sudah cukup. Tinggal konsisten atau tidak. Nah, jadi mengenai evaluasi diri persiapan akreditasi itu adalah pilihan. Kita bisa menyiapkan strategi mana yang perlu kita kejar dan mana yang tidak perlu dikejar. Utamanya yang halaman itu sebaiknya jangan dikejar karena mengurangi, dan ini yang seharusnya bisa kita kejar dengan baik pengunjung karena tinggi sekali 4 poin. Jadi memang ada perbedaan mendasar, jadi tergantung persiapan kita, jadi bisa kita lihat fokus jurnal kita dalam waktu dekat apa, jadi kita bisa persiapkan juga. Jadi apakah kita fokus ke reakreditasi dulu, dan memang sebaiknya kita fokus reakreditasi dulu, kemudian fokus ke DWJ, baru dikembangkan ke indeks yang berputasi tinggi. Dan ini bocoran juga Pak, jadi hal ref ini ya, praktis hanya berdua, saya berdua menggawangi dengan Prof. Firwansyah. Dan kalau kita lihat waktu lebih banyak di mana di kerja ini, antara di kampus atau di mana, 80% hal ref dikelola di warkop di dekat kampus. Jadi jurnal ini banyak dikelola di kampus, dan akhirnya setelah terbitas kampus itu yang pertama saya kabari Prof. Firwansyah, ya. Yang kedua Prof. Istadi yang ngajar saya sama Kanda Ismail ke 2015 diajar sama Pak Istadi mengenai apa itu OJS, dan itu jadi Pak Istadi orang kedua yang sampaikan, dan yang ketiga pengelola warkop Deng Bos. Terima kasih atas wifi-nya dan kopinya, akhirnya apa yang saya kerja banyak di warkop kita ini bisa sampai di tahap ini. Ya mungkin seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Ini ada dari Pak Harakah dari UIN Malang, Pak Hasan. Jadi beliau memberi terima kasih karena sudah dimotivasi, katanya sudah disemangat, jadi bisa bersemangat lagi untuk ke Scopus. Kemudian dia bertanya, apakah di Harlep ini ada tim marketingnya? Sebenarnya tadi sudah dijawab, cuma berdua gini. Oke, tapi tidak apa-apa, saya yang bekerja seperti itu. Tapi kalau sudah Scopus, saya kira kayak iPhone tidak ada di iklannya begitu. Jadi silakan dijawab mungkin Pak. Iya, jadi tim ya, karena disyaratkan memang harus ada board of editor, akhirnya kami gunakan ini. Dan akhir-akhirnya yang banyak membantu ini ada nama Rida Aditya Nugraha. Nah, sahabat nanti dilihat di live stream videonya. Ini salah satu mantan penulis Halref, dia dari Jerman, dia fokus cyber space. Dia banyak membantu, dia banyak mempromosikan, termasuk dia promosikan ke teman kuliahnya di Thailand dan di Belanda untuk masuk ke Halref, dan saya bentuk apresiasi saya kepada Rida ini, saya minta dia sebagai board of editor, karena tanpa sebagai board of editor dia justru banyak mempromosikan Halref ke koleganya, akhirnya banyak penulis asing yang masuk. Saya minta dia sebagai tim. Dan yang paling ini pemain di balik layar adalah asisten editor. Ini Muhammad Supri, orang Tarakan. Ini mahasiswa alumni kami yang ini banyak membantu karena kalau kita lihat penilaian akreditasi Pak, itu teknis penulisan itu sangat-sangat mengganggu, dan cukup banyak poin penilaian akreditasi yang menanyakan mengenai konsistensi penulisan, bagaimana cara penulisan referensi, bagaimana cara penulisan footnote daftar pustaka, body note, teknikal, tapi mengurangi sampai 5 poin, 5-6 poin mengurangi. Jadi bisa drastis sekali penurunan akreditasinya. Kami libatkan mahasiswa untuk membantu teknis penulisan. Jadi mereka screening setiap naskah yang sudah siap. Pertama kami turnitin dulu untuk memastikan tidak ada double publikasi, baru kami proses. Sebelum diterbitkan, Supri mengecek, jadi Supri ini tidak baca isi tulisan, dia hanya fokus pada footnote dan daftar pustaka, karena kami menggunakan footnote.
Jadi mereka fokus pada teknikal dan ini sangat membantu. Jadi praktis, kalau saya sampaikan ya 2-3 orang yang mengelola jurnal ini. Tidak perlu banyak. Itu banyak kalau misalnya mungkin ke depan kami sudah sampaikan, kami sudah antisipasi karena sudah terlalu banyak naskah ke depan ini. Kami agendakan paling pertemuan virtual mengikuti model Forest dan Society Unhas itu yang di ruangannya ada TV yang langsung terhubung dengan laptop, terhubung dengan aplikasi Zoom, sehingga dia dapat melakukan pertemuan berkala kepada seluruh timnya dengan virtual. Seperti itu. Apakah ada nama yang dipasang-pasang? Ada. Gitu. Ada. Tapi yang real membantu kami ya tidak 2-3 orang. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi itu tadi mengelola jurnal ini mengelola kerja-kerja tim, bukan kerja individual, kerja tim. Nah, jadi memang perlu editor in chief yang kuat. Gitu. Kita perlu editor in chief yang kuat untuk memastikan tidak ada tulisan-tulisan yang kan biasanya itu kita itu pengelola jurnal dicari hanya 2 hal Pak. Kapan pengelola jurnal dicari itu kalau ada yang mau naik pangkat. Kedua, kalau ada pertanggungjawaban laporan penelitian, kita baru dicari di 2 momen itu. Jadi setelah itu selesai kita tidak diajukan lagi. Jadi untungnya kami di backup sama seorang editor in chief yang sangat kuat. Jadi banyak yang minta, ya itu tadi belum minta untuk diterbitkan untuk kebutuhan BKD lah, kebutuhan apalah. Itu kami di backup. Jadi beliau pasang badan, betul-betul hanya menerima artikel yang memang layak tanpa penanggung ini temannya gitu. Jadi untuk jurnal yang baik itu dibutuhkan editor in chief yang kuat, dan editor in chief itu bukan jabatan struktural. Jangan melibatkan editor in chief wakil dekan atau dekan, karena ganti dekan ganti editor in chief rusak itu jurnal. Pengelola jurnal itu satu-satunya jabatan yang tidak ada yang mau ganti. Tidak bakulumba orang jadi ketua pengelola jurnal, tidak bakulumba. Beda kalau KPS, orang bakulumba jadi KPS. Jurnal tidak ada. Jadi kita di Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum, kami ada APJHI, di situ dikenal salam original, salam orang gila jurnal. Orang gila jurnal katanya. Karena hanya orang-orang gila yang ada di kampus yang mau mengelola jurnal. Kalau orang normal tidak mau mengelola jurnal. Pertama kerjanya pasti, insentifnya insya Allah ada, tapi kerjanya pasti. Jadi katanya kalau ada orang gila masuk di akhir nanti ada orang gila masuk surga itu di kampus kayaknya. Amin. Pengabdian. Iya. Halo Pak Ada Hasan. lagi Pak yang mau didiskusikan? Iya. Ya, Bapak Ibu, pengelola jurnal masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Hasan? Atau bisa di raise hand atau iya. di kolom chat? Ada pertanyaan menarik mengenai operasional pengelolaan jurnal. Ya, jadi saya sampaikan, apalagi Ramadan ini, saya sampaikan terus terang ini. Operasional untuk mengelola jurnal ini kami terbit 3 kali setahun, Bapak Ibu. Kami terbit 3 kali setahun di setiap bulan Mei, bulan April, Agustus, dan Desember. Kami terbit 3 kali setahun, setiap terbit 5 tulisan, dan tidak pernah cetak. Biaya membengkak dalam pengelolaan jurnal itu kalau kita cetak jurnal, Pak. Kami sejak 2017 diminta oleh Dikti tidak usah cetak, itu tinggal sunnah. Yang wajib itu publik. Silakan cetak. Kami tidak pernah cetak. Terakhir cetak itu 2020 kalau tidak salah edisi April kami terakhir cetak, karena kebetulan dekan mau cetak. Ya, silakan cetak. Intinya kami tidak. Karena kami anggap biaya percetakan itu sangat besar, Pak. Jadi praktis tidak ada biaya. Gitu. Tidak ada biaya operasional tidak. Jadi nanti di akhir-akhir ini kami sudah melibatkan proofreading. Kami sudah libatkan proofreading. Proofreading ini kami bebankan kepada penulis-penulis yang bayar. Jadi kami hanya fasilitasi, kami menunjuk proofreading itu, atau silakan kalau ada proofreadingnya bayar sendiri. Jadi wajar gratis. Tapi keuntungannya UNHAS menyiapkan insentif setiap terbit.
Jadi UNAS siapkan insentif setiap terbit kalau jurnal Sinta 2 itu. Jadi dia UNAS kasih setiap terbit berdasarkan peringkat akreditasinya. Kalau Sinta 2 itu 11 juta per terbit. Jadi ini untuk pengelola, silakan. Jadi kami fine-fine juga kalau misalnya tidak ada biaya publikasi gratis karena enak memilih naskah, tidak terbebani. Kalau ada biaya publikasinya bisa nanti penulisnya nanti semua dari Tamalan Ria, jadi jurnal lokal lagi. Jadi mungkin seperti itu. Jadi biayanya nyaris tidak ada kalau kita mendesainin by electronic journal. Bagaimana pelibatan reviewer? Ya, kami libatkan reviewer dan apresiasinya hanya bentuk sertifikat, tidak pernah menghonor reviewer. Hanya sertifikat, ini sertifikat. Dan itu lumrah di dunia. Kak Ismail itu pasti banyak mereview di jurnal lain. Dan itu lumrah, tidak ada honor untuk reviewer. Kecuali kalau mereview di jurnal kementerian, bisa saja ada. Bisa saja ada honornya kalau jurnal kementerian. Kalau jurnal kampus, umumnya tidak. Jadi praktis biaya operasional tidak ada, hanya saja kami terbantu dengan insentif yang diberikan setiap terbit oleh UNAS. Tanpa ada pertanggungjawaban, pokoknya ini untuk pengelola gitu. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada satu lagi nih Pak Hasan, dari live streaming Facebook. Bagaimana menjaga supaya sesuai dengan panduan penulisan. Kemudian tadi juga ditemukan bahwa ada tantangan internal ini, tantangan internal. Tanda kutip ini Pak. Silakan mungkin Pak Hasan. Iya. Pertama mengenai apa tadi tantangan internal ya, tantangan internal sama tantangan internal dan panduan penulisan Pak. Oh iya, cocok template meskipun bagus tulisannya atau bagaimana. Bukan siapa tahu ada, hampir semua tulisan yang masuk itu tidak sesuai template. Jadi tinggal ini kalau kita punya ada bargaining seorang pengelola. Kami sekarang tolak kalau tidak sesuai template. Jadi kami tegaskan di awal Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat silakan kalau misalnya dianggap ini bagus silakan di copy. Jadi Bapak Ibu yang hadir atau yang menonton live streaming, kami tidak sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya ada dianggap menarik di sini silakan di copy paste. Tinggal ganti Hasanuddin, tinggal ganti Makassar jadi Malang nanti. Nah kami jelaskan dengan jelas bahwa kami pastikan hanya tulisan yang sesuai dengan panduan penulisan dan template yang kami follow. Tidak ada toleransi bagi tulisan yang tidak sesuai dengan guideline atau menggunakan atau menulis dengan format yang berbeda. Ya, toleransi kami sampaikan akan langsung di reject bahkan sebelum direview. Apalagi template kami ini, kami ada template baru ini, template baru yang dibuat setelah dapat SK akreditasi. Kami ada template baru. Jadi mengubah template juga itu tidak harus rigid, Pak. Silakan Bapak Ibu ubah-ubah setiap, hanya saja perlu pastikan mau ajukan akreditasi. Kalau misalnya masih dalam waktu dekat sudah mau akreditasi atau reakreditasi, jangan ubah template kan nanti di asesor tidak konsisten. Nah, nanti setelah ada SK akreditasinya baru ubah gitu. Jadi kita diminta untuk berinovasi dalam mengelola jurnal. Jadi awalnya kami 2 kolom, akhirnya berubah, dan sekarang perubahan terbaru kami ikuti dari salah satu jurnal di Italia tentang hukum penerbangan, di mana warna papernya seperti warna mode baca di HP. Jadi enak sekali dibaca. Saya baca, enak sekali, tidak sakit mata. Terinspirasi dari sana, akhirnya kami mengubah warna papernya. Kalau menurut Pak Amir ini warna kertas ijazah. Ya memang mirip warna kertas ijazah, tapi tidak sakit mata baca. Apalagi orang baca lewat digital sekarang ya, lewat smartphone. Di Zoom bagaimanapun tidak akan sakit di mata. Jadi akhirnya kami ubah. Dan mungkin bisa dibilang ini jurnal pertama di Indonesia mungkin yang warna kertasnya warna kertas ijazah. Karena kami punya rujukan, ada jurnal yang kami lihat di. Jadi ini juga penting untuk Bapak Ibu untuk membuat lebih fresh sebuah jurnal. Bisa diubah setiap saat gitu. Jadi kami referensi tampilan di awal kami 2 kolom. Akhirnya kami banyak mengikuti Utrecht Law Review. Nah, Utrecht Law Review ini kami ikuti model-modelnya. Kami terinspirasi betul dari sini. Kemudian ikuti format Elsevier dan terakhir ada jurnal ini ya, Efficient.
Nah, kami ikut dari jurnal, tapi warna jurnal ini jauh lebih kuning. Gitu. Nah, jadi kami ikuti, wah ini ternyata ada inovasi baru dalam perjurnalan ini, warna kertas. Apalagi kan kita tidak cetak lagi, Pak. Kalau kita cetak dengan format begini, oh, pasti membengkak biayanya. Sudah banyak sekali warna dipakai. Tapi kalau kita by elektronik dan kami sama sekali tidak berkeinginan untuk mencetak jurnal, ya kita mau mainkan warna, bebas-bebas saja. Silakan mainkan warna. Dan begitu yang berlaku di jurnal-jurnal lain. Di Ultra dia mainkan betul warnanya. Dan terakhir yang kami tambahkan, intinya kami merujuk pada banyak referensi guide-nya sampai pada kesimpulan penggunaan template ini dan form. Jadi silakan diubah-ubah Bapak Ibu. Untuk memastikan itu, tentu jika jurnal kita punya daya tahan, maksudnya banyak naskah, kita yang menolak Pak. Yang menjadi persoalan kalau sudah mau terbit minggu depan, ya, sudah deadline minggu depan, baru naskah juga terbatas, ada tulisan yang baru 3, ada tulisan 2 masuk dan tidak seformat. Ya, jangan juga terlalu kejam Pak, jangan tolak. Iya. Olah, pengelola harus turun tangan, perbaiki, dan memang itu yang kami lakukan. Kalau kita lihat tidak semua naskah yang masuk JAREP itu begini judulnya, semua kami ubah judulnya. Karena kami pertama periksa itu judul tidak lebih dari 14 kata sesuai panduan. Banyak yang lebih dari panduan 14 kata. Jadi itu yang pertama kami ubah. Kenapa kami sampai turun tangan? Karena ketika terbit Pak, bukan lagi atas nama penulis, tapi hak kita ada pada pengelola, ada pada jurnal. Jadi kalau ada tulisan berantakan diterbitkan, bukan malu penulisnya, tapi malu siapa jurnal ini. Karena dijelaskan bahwa copyright-nya ada pada jurnal. Jadi kita jaga baik-baik, Pak. Meskipun ya penulisnya orang tidak kita kenal, tapi kalau terbit itu sudah menjadi milik jurnal, milik kampus. Jadi Bapak Ibu harus turun tangan, harus turun gunung untuk memperbaiki naskah. Beda kalau sudah banyak naskah, kita bisa menolak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terkait masalah internal tadi Pak, masalah internal. Oh, masalah internal. Ya, apa oh iya, saya? sorry. Oh ya, masalah internal saya maksud adalah kami sampai pada posisi saat ini itu banyak sekali tantangannya. Salah satunya untuk memastikan diversity penulis, betul-betul bahwa tulisan yang kami terbitkan, orang-orang yang menerbitkan itu tulisan kami bukan semua orang Makassar. Karena kalau semua orang Makassar yang terbit setiap edisi itu namanya jurnal lokal. Kita tidak akan dia diterima Scopus kalau penulisnya dari Makassar semua atau dari Malang semua. Jurnal diterbitkan di Malang, penulisnya dari Malang, editornya dari Malang. Bercita-cita menjadi itu mungkin jurnal lokal cocok. Jadi itu tantangannya. Jadi kami tantangan internal karena semua dosen butuh. Itu tadi apalagi dosen yang butuh naik pangkat, butuh BKD, butuh laporan penelitian, itu kita dicari. Makanya ya kami tidak pernah kebijakan kami tidak pernah menerbitkan 2 tulisan dari UNHAS dalam 1 edisi. Itu kami sudah tegaskan. Dalam 1 edisi kami tidak akan menerima 2 dosen dari UNHAS dalam 1 edisi di edisi sama. Lagi cuma 5 tulisan, jadi tinggal 3 slot untuk orang lain. Jadi akhirnya itu dipahami bersama oleh rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum. Akhirnya tidak ada yang ngotot. Kalau saya sudah sampaikan, sudah ada 1, jadi tidak mungkin ada yang 1. Jadi tantangan seperti itu kalau internal memaksakan diri untuk diterbitkan karena menganggap bahwa kita kan perlu direview. Kita seperti itu mindsetnya itu akan merusak sebuah jurnal. Karena indikasi sebuah jurnal itu ya tadi kalau bisa kita lihat email dari Scopus, indikator jurnal itu ilmiah itu reviewer. Pelibatan reviewer. Jadi kalau ada jurnal yang tidak melibatkan reviewer, Pak, ada Bapak Ibu submit ke 1 jurnal, kemudian tiba-tiba terbit atau submit, kemudian disuruh bayar, dan tanpa ada proses review, aku yakin jurnal laba-laba. Jadi indikator jurnal laba-laba ada pada pelibatan reviewer. Di review tidak. Kalau tidak ada reviewernya, tidak ada. Kalaupun ada reviewer cuma langsung accept, tanda tangan ketua, tidak ada catatan mayor, tidak ada catatan substantif. Perlu diantisipasi. Itu sangat berpotensi jadi predatory jurnalis. Jadi indikatornya cuma 1 aja. Ada tidak pelibatan reviewer? Nah, jadi tantangan orang-orang dalam rekan-rekan dosen di UNHAS kami sampaikan ya
kita sama-sama jaga jurnal ini. Kami harapannya jurnal ini bisa bertahan lama. Bantu kami salah satunya dengan mengirim tulisan yang betul-betul berkualitas diterbitkan. Seperti itu, Ibu. Itu tantangan internal dan hampir di semua jurnal pasti dapat alami itu. Kita dicari kalau dibutuhkan. Oke, Atau ada, ini ada satu lagi, kalau Pak. ada, iya, satu ada tantangan lain, ada cerita lain dari kampus lain bisa saja berbeda, silakan di-share. Ya. Ya rata-rata seperti itu. Cuma untuk teman-teman mungkin yang masih baru dalam mengajar saya, bahkan kita minta dorong dosen mana tulisan tak sini karena kita ini masih kekurangan. Masih ada yang kayak begitu. Jadi kalau di kampus-kampus seperti saya Pak masih bisa dibatasi sekitar 40% setiap terbitan itu bisa dari internal seperti itu. Cuman kalau memang dari Pak Hasan yang sudah Scopus ya mungkin ada pertimbangan tersendiri seperti itu Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Baharsi, apa hal paling esensi yang harus ada untuk sebuah jurnal kalau ingin mengajukan ke Scopus, hal paling substansi dan paling esensi. Karena tadi seperti pelibatan reviewer itu harusnya di Scopus tidak kelihatan Pak ya, seperti itu ya. Sama DWJ dia modelnya. DWJ. Jadi yang ditanyakan Scopus, kalau nanti Bapak Ibu buka itu ready for Scopus, ada di situ pertanyaan. Jelaskan, sebutkan tulisan asal negara penulis. Itu yang pertama diminta. Dari negara mana saja penulisnya. Jadi kita diminta tulis, mereka akan cek itu. Dan ditulis dari Swedia, dari Rwanda, dari Nigeria, dari Barcelona Autonoma, Barcelona University di. Jadi kita diminta tulis editor, penulis negara mana saja. Yang kedua, editornya dari negara mana saja. Tidak ditanyakan siapa reviewernya. Jadi reviewer mereka tidak kenal reviewer. Jadi editor. Makanya kalau publikasi harus ada dua-dua. Ini jadi tergantung fokus kita. Kita mau ke mana sebenarnya? Apa target kita ke depan? Kalau target mendekat akreditasi, lihat panduan akreditasi. Kalau misalnya fokus ke DWJ, ikuti panduannya DWJ. Itu. Apa tadi? Halo Pak Hasan. Pak Hasan. Tidak terdengar Pak suaranya. Cek. Masih. Oh ya, oke Pak. Cek. Ya. Oke. Jadi pertama syarat ini Pak. Jadi ini materi yang betul-betul diperiksa oleh Scopus. Yang pertama syarat administratif Pak. Syarat administratif. Kalau Arjuna kan ada juga evaluasi. Jadi syarat minimum kriteria untuk dapat dinilai oleh Scopus yang pertama ada pelibatan, ada proses ilmiah review, ada proses pelibatan reviewer, pelibatan koreksi substantif. Yang kedua abstraknya in English. Jadi untuk terindeks Scopus Pak tidak wajib bahasa Inggris full text-nya. Yang diminta berbahasa Inggris di Scopus itu abstrak sama judul. Kemudian referensinya bukan bahasa Arab. Pakai menggunakan roman script. Jadi syarat minimal ada 5 per review, artinya ada pelibatan, ada proses ilmiah di dalamnya. Kemudian abstraknya berbahasa Inggris, ada abstrak berbahasa Inggris. Keberkalan penerbitan, jadi bukan jurnal yang kadang-kadang terbit, yang referensinya dalam roman manuskrip, dan ada publikasi etik. Publikasi etik ini sama dengan syarat yang dipersyaratkan di akreditasi. Jadi kalau untuk syarat ini Pak, silakan buka website kami, copy saja situ, nanti tinggal ganti. Karena kalau diikut itu sudah sesuai dengan syarat karena dianggap sesuai dengan Scopus. Jadi ini ada 5 syarat minimum sebelum dinilai. Kalau misalnya ini sudah terpenuhi, itu kenapa ada jurnal di Malaysia namanya jurnal kepengurusan, jurnal manajemen maksudnya, berbahasa Melayu, tapi judulnya abstraknya berbahasa Inggris. Jadi, tapi kenapa kita belum ada gambar? Karena belum ada jurnal Indonesia yang diterima dan tidak full text berbahasa Inggris. Jadi kita belum merekomendasikan itu, meskipun syarat minimum hanya abstrak.
Tapi belum ada di Indonesia presidennya itu, jadi kita belum bisa rekomendasikan juga. Nah, masuk ke tahapan stake penilaian. Di tahapan penilaian ini terkait jurnal koalisi kebijakan jurnal, bagaimana level reviewnya, bagaimana diversity author tadi yang sampai. Jadi fokus asesor itu fokus Scopus editor dan penulis sudah beragam tidak. Kalau misalnya penulis kita masih dalam negeri, ya itu masih perlu pikir-pikir ulang untuk maju. Karena dia minta syarat untuk koalisi ini sebaran diversity penulis. Kualitas konten ini pastikan paling baik kalau kita berbasis Inggris itu kita menggunakan proofread. Jadi ada yang memeriksa teknis penulisan, jurnal standing, setedness-nya bagaimana setedness jurnal tersebut di Scopus. Jadi penting juga untuk mengetahui di tahapan ketiga ini, Pak. Coba cek citasi jurnalnya di Scopus. Apakah sudah banyak yang citasi? Yang kemudian editor standing, siapa pengelolanya? Ya, itu perlu dipastikan pengelolanya itu punya rekam jejak publikasi yang baik. Kalau kayak Ismail yang sebagai pengelola jurnal sudah pasti minta bebas tes. Karena saya saja sama Prof. Irwansyah, saya sama Prof. Irwansyah ini, indeksnya masih jauh di bawah Kak Ismail. Tapi ya mungkin didukung karena didukung sama nilai yang lain mungkin ya. Jadi itu dianggap tidak dipersoalkan oleh Scopus, meskipun ya ada semua, cuma indeks masih 1, masih 2 gitu, sedikit dibanding Kak Ismail. Jadi untuk penulisan ada gurunya di sini. Selanjutnya regularity, bagaimana tidak ada delay, skill tidak ada. Jadi bukan cuma asesor akreditasi, peran itu penting. Ternyata Scopus juga periksa, Pak. Apalagi dia lihat frekuensi penerbitan, dia pastikan dia tunggu itu, kapan jurnal itu telat dari jadwal yang ditentukan dari frekuensi penerbitannya akan dapat catatan minor. Itu kemarin, Pak, waktu penilaian sebelum ada hasilnya. Edisi April kemarin kami terbitkan di bulan Maret. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Jadi edisinya tetap edisi April, cuma kami terbitkan di Maret karena sudah ada 3 tulisan yang siap. Jadi penting juga Bapak Ibu untuk tidak menerbitkan sekaligus 1 edisi. Kalau misalnya memang jadwalnya belum mepet, ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya mepet, ya sebaiknya diterbitkan 1 persatu. Jadi terbitkan tulisan yang betul-betul sudah melalui proses review. Kalau sudah direview, terbitkan lagi tulisan yang kedua, selesai review, terbitkan lagi. Akhirnya nanti utuh 5 tulisan 1 edisi. Itu penting untuk, kalau kita lihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, saya juga banyak melihat jurnal Pak Tole di Ahmad Dahlan, jurnal Pak Profis tadi di Undip. Dia 3 bulan sebelum jadwal terbitannya sudah ada memang, sudah muncul memang semua. Artikel in press, artinya tulisan yang sudah siap. Nah, itu harapan kami ke depan. Sebelum jadwalnya kita sudah siapkan. Tapi indikatornya lolos proses review. Jadi indikatornya sudah melalui proses review atau tidak. Kalau sudah melalui proses review langsung kami terbitkan. Tidak menunggu nanti April baru, nanti Agustus baru diterbitkan, tidak. Karena ini juga bisa saja ada yang mau kutip tapi lambat, akhirnya kan tidak dapat aktualitas isunya. Online availability ini terkait bagaimana kesediaan website sebenarnya. Kami wanti-wanti betul kepada tim IT OJS Unhas, kami pastikan Pak, tolong dipastikan server, karena biasanya hari Sabtu, hari Minggu itu di maintenance, tidak bisa diakses. Kami sampaikan waktu Pak, kalau bisa dijaga dulu beberapa hari ke depan, karena kita sementara di proses penilaian. Pastikan konten website kita servernya baik, kemudian konten-konten website itu lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti ini, dan kami tidak tertutup Pak. Kalau misalnya ada yang menurut Bapak Ibu senangi, sukai dari website jurnal ini, silakan diikuti, silakan di copy. Kami izinkan selama mengganti kata Makassar sesuai dengan wilayah masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hasan. Sepertinya sudah beberapa teman-teman sudah ada masuk waktu berbuka ini Pak Ismail. Oh iya. Apa kira sampai jam berapa?
Oh iya, Timur ya. Dari Iya, Ternate. silakan kita maksimal 5 menit lagi, Pak Mir. Oh ya, ini masih ada pertanyaan atau apa ini? Ada 5 chat Nah baru. ini, oh iya, Wah, ada yang minta materi, Pak. Tadi sebenarnya sudah ada boleh. strategi yang sangat baik sekali dari Pak Hasan bagaimana mengundang pemateri penulis dari luar itu dengan ada brand jurnal ambasadornya kita. Kalau ada teman yang kuliah di luar, nah itu bisa diminta tolong sebenarnya bahasanya itu bagus sekali untuk marketing tadi bahasanya. Kemudian ada yang bertanya dari Titi Dea, Ibu Titi Dea. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, materinya menarik sekali. Saya pengelola jurnal, cuman ini saya tuh terbitan keberapa ya? Belum orientasinya sih belum ke Scopus ya, baru mau ke Sinta aja. Ke Sinta aja nih belum nih, makanya mohon petunjuknya nih untuk ke Sintahnya ini. Jadi baik, Bu. Sintahnya saya tuh udah terbit 6 kali ya, 7 kali sama 8 kali sama Agustus nanti kayaknya, September nanti. Nah, Apa nama jurnalnya, Bu? Gimana? Nama jurnalnya apa? Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, JMPKP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Nah, saya masih ini juga sih, masih belum ada gambaran gitu, karena kalau syarat-syarat yang dari Sinta udah saya pelajari. Nah, cuman untuk mereview jurnalnya kira-kira itu bisa nggak nanti mohon bantuan yang sudah berpengalaman gitu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jurnalnya sudah diajukan, Bu, di Arjuna? Atau belum? Iya, ini udah saya ajukan ke Sintanya. Lagi proses. Nah, cuman baru beberapa minggu kemarin sih saya ngajuin. Nah, yang satu lagi saya kan baru buat jurnal baru nih, jurnal pengabdian. Baru terbit pertama kemarin, April kemarin. Nah, kira-kira apa ya yang perlu, maksud aku tuh kelemahan saya di JMPKP kan saya belum tahu nih kalau belum ada hasil reviewnya dari Sinta. Nah, untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang kemarin itu, kira-kira untuk jurnal pengabdiannya itu seperti apa gitu? Sebentar, Pak Amir, sebelum dijawab, Bapak Ibu mohon jangan salah kaprah bahwa ada jurnal pengabdian. Lama-lama nanti ada jurnal penelitian, lama-lama ada jurnal pengajaran. Jadi jurnal ya jurnal. Jangan membuat bid'ah dalalah. Ya. Maksud saya gini Pak, maaf Pak. Maksud saya jurnal yang hasil pengabdian. Enggak ada. Pokoknya jurnal itu adalah dari sebuah penelitian, boleh pengabdian, boleh pembelajaran, tapi di artikel jurnal. Nggak usah dibagi-bagi, ada jurnal pengabdian, ada jurnal penelitian, ada jurnal pengajaran nanti. Oh ya. Kalau misalnya istilahnya maksudnya. Kita untuk ke depannya ya Pak ya. Misalnya ini kan jurnal ya udah saya memahaminya. Maksudnya hasil pengabdian. Nah, kalau enggak ada, Bu. Ya. Jadi pokoknya begini, jurnal ya jurnal. Adapun data-datanya boleh jadi dari penelitian, pengabdian, lalu kemudian dari pembelajaran boleh, tapi tidak perlu khusus ini jurnal pengabdian. Ya biasa orang Indonesia suka mengada-ada itu. Oh ya, ya tapi kan kalau misalnya kita untuk Japung, nah Japung itu... jangan. Bicara jurnal, bicara ekosistem keilmuan, jangan bicara pangkat. Oh, maksudnya kan sebetulnya gini Pak, maaf Pak, maksud saya kan untuk sekalian ya, kalau misalnya jurnal yang tadi yang dimaksud jurnal hasil pengabdian ya, nah kan untuk pembe-nya kan nggak bisa dipakai lagi sekarang, kabarnya gitu. Begini Bu, begini. Kita mengelola jurnal seikhlas mengurus masjid. Jangan kaitkan antara jurnal dengan jabatan fungsional, naik pangkat. Pokoknya mengelola jurnal yang untuk jurnal dalam rangka memperkaya ekosistem keilmuan. Karena kalau sudah bicara jurnal lalu untuk naik pangkat, ya sudah berhenti. Ya nanti tadi pas mau naik pangkat baru pengelola jurnal dibutuhkan. Iya, tanya-tanya terus gitu loh Pak. Jadi mari menghargai profesi dosen kita dengan tidak mengurusinya urusan pangkat dan urusan jafung.
Gitu ya Pak ya. Nah, itu cara kita menghargai diri kita. Cuman kan ya kalau yang pemikiran kayak Bapak kan alhamdulillah ya. Ya makanya saya harus memaksakan pemikiran saya. Kalau bergabung dengan saya harus begini. Kalau tidak pindah ke room lain. Teman-teman kita kan masih kayak gitu Pak polanya Pak. Nggak apa-apa, berkumpul sama mereka. Jangan berkumpul sama saya. Jadi kan mikirnya japung gitu loh Pak. Nggak apa-apa, sama mereka sajalah. Silakan Pak Hasan, terakhir. Pak, Pak Hasan terakhir sebelum ditutup. Silakan Pak. Iya memang sekarang trennya ya memang tidak bisa dihindari, banyak sekali jurnal menggunakan jurnal pengabdian mengenai masyarakat. Mungkin ya karena kampus syaratkan hasil pengabdian itu diterbitkan pada jurnal yang akhirnya banyak seperti Dinamisia, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Sintempat. Jadi memang praktiknya yang tadi istilahnya benar bahwa tidak jurnal itu adalah ekosistem ilmiah, namun praktiknya ada juga yang memang mereka sebagai wadah ilmiah hanya fokus pada hasil-hasil pengabdian. Sehingga asesor juga bahwa pengabdian dari ini untuk dua. Karena memang kalau kita lihat indikatornya pertama dari judul ya, isu relevan ya, jadi penelitiannya memang sudah sangat kurang akhirnya. Jurnal pengabdian itu maksimal mentok di Sinta 3. Jadi seperti itu. Kemudian untuk merintis jurnal, yang pertama memang perlu kita siapkan apa orientasi mengembang jurnal, mengelola jurnal. Orientasinya untuk apa? Jadi kami sekali lagi menekankan bahwa kami dalam mengawali jurnal ini dirintis pertama kali dulu, kami sama sekali tidak ada ancang-ancang menjadi jurnal internasional loh, tidak ada. Kami tidak terancang-ancang jadi jurnal bereputasi. Target kami hanya satu, karena kami lahir ini, Halref ini lahir dari kegagalan jurnal penelitian hukum. Jurnal kami dulu yang kami ajukan akreditasi cetak, ternyata ditolak. Tuh. Banyak sekali catatannya. Kalau kita baca catatan komentar asesor, dulu di 2013, dari masih sistem penilaian cetak, kami bawa orang itu ke Jakarta, banyak sekali biaya, karena over berat sekali, tapi pengumumannya ternyata ditolak. Dan kalau kita baca komentar asesor waktu itu sangat kalau dibaca sakit hati kita baca, banyak sekali catatan-catatan yang keras sekali catatannya, karena kita masih baru waktu itu, tidak memahami apa itu jurnal, bahkan namanya saja dipersoalkan, namanya jurnal penelitian hukum, dianggap jurnal yang bunga rampai tidak jelas gitu. Jadi akhirnya dari catatan-catatan pedas dari itu kami membuat jurnal baru yang orientasinya bukan menjadi jurnal internasional. Kami jurnal orientasinya paling tidak bisa terakreditasi nasional. Itu cuma satu-satunya harapan kami. Hingga akhirnya terbit dalam berbahasa Indonesia. Pertama kami tentunya sebagai jurnal baru untuk menunggu naskah masuk dengan natural itu tidak mungkin, mustahil. Jadi naskah pertama kami tugaskan mahasiswa. Kami tugaskan mahasiswa S2 S3 untuk tugasnya submit pada jurnal. Akhirnya ada banyak tulisan, kami hanya pilih 8. Jadi seperti itu. Jadi awalnya untuk memastikan mengelola jurnal pertama, pastikan kita kita bisa berkala terbit dalam 2 tahun terakhir. Dan pakai standar minimal, Bu. Misalnya syarat minimal jumlah tulisan dalam 1 kali edisi itu 5 minimal. Maksimal bisa 10 naskah, bisa 20 naskah sekali edisi, sekali terbit. Cuma pakai syarat minimal. Jadi kami pakai syarat minimal cukup 5 tulisan di edisi pertama supaya tidak berat, karena kita masih susah cari naskah. Yang kedua, frekuensi penerbitan, berapa kali terbit setahun. Pakai lagi syarat minimal. Syarat minimal kan paling tidak 2 kali terbit dalam setahun. Jadi kita ambil lagi syarat minimal. Dengan harapan itu tidak menyulitkan Bapak Ibu yang baru memulai jurnal baru. Jangan muluk-muluk, kita mau terbit per 3 bulan, 4 kali setahun. Nanti berantakan jadwal mengajarnya, Bu. Karena perbedaan kita dengan jurnal-jurnal luar, tidak ada pengelola jurnal di Indonesia yang profesional. Beda Elsevier, beda Taylor Francis. Mereka memang punya admin yang mengawal, memantau jurnal. Kita
Kita ini dosen disuruh meneliti, disuruh mengabdi, disuruh pendidikannya. Jadi tidak profesional. Kayaknya wajar saja Bapak Ibu kalau misalnya mengirim artikel pada jurnal-jurnal nasional itu lama baru direspon, wajar sekali. Karena kita bukan orang profesional. Ini kami perlihatkan ini baru saja masuk tulisan. Jadi dalam sejak pengumuman ini banyak sekali tulisan yang masuk ini. Ini baru ada lagi tulisan yang per 2 jam yang lalu. Ini tulisan dari terajin langsung saya tolak tadi. Ini yang kedua ini. Yang kedua ini ada hukum di masa pandemi, case tadi di Uruguay. Yang kayak begini nih, calon-calon ini harapan bangsa ini, karena kita butuh yang kayak begini. Jadi ini pasti saya jaga baik-baik ini tulisan. Nah ini tadi bukan bilang karena memang ini syarat kami langsung balas, jadi sebaiknya langsung dibalas. Jadi ini tadi yang mengenai adat di Toraja langsung dibalas. Jadi intinya mengelola jurnal kita pakai standar minimal, tidak perlu muluk-muluk kita terbitkan apa dulu. Pokoknya pastikan terbit berkala selama 2 tahun, baru kita memenuhi syarat untuk maju akreditasi. Dan ini ada tadi disinggung mengenai promosi editor. Kami editor kami beberapa yang mengusulkan untuk menjadi editor kami pertimbangkan. Ada yang ini salah satu dari rektor UIR, dia ingin menjadi editor. Kami sangat sambut, kami sangat menyambut. Akhirnya kami buat surat mengundang secara resmi sebagai editor. Sebagai editor kami harap Anda dapat menjaga reputasi kualitas artikel, dapat menggunakan cover paper, dapat membantu kami untuk merekomendasikan Halref promote Halref di tempat-tempat lain ya gitu. Jadi seperti itu, kami butuh akhirnya dia tanda tangan dan kami jadikan sebagai editor. Jadi seperti itu kita berkreasi dan mengolah jurnal itu tidak mesti juga kalau mau jurnal jangan terlalu berharap pada SK pimpinan. Tunggu SK dekan baru kita mau jalan, tidak jalan jurnal itu. Pokoknya jurnal ini itu tadi saya sampaikan, jurnal itu tidak boleh ikut pada jabatan struktural karena pengalaman kami ada jurnal kami yang akhirnya mati suri karena berganti pimpinan, ganti pengelola, akhirnya jurnalnya istirahat dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi jurnal itu harus established, makanya jabatan tinggi dalam jurnal itu hanya satu, editor in chief, ketua penyunting. Tidak ada penanggung jawab, tidak ada penasihat, tidak perlu pelindung rektor, tidak perlu penasihat wakil dekan, karena jabatan tertinggi dalam jurnal cuma editor in chief. Tidak ada yang jabatan tertinggi dan tidak perlu masukkan gelar. Di jurnal itu tidak ada gelar sama sekali, tanpa mencantumkan gelar ya. Jadi di jurnal itu kita tidak betul-betul hanya menjadi ekosistem media publikasi ilmiah, tidak ada menonjolkan subjektivitas gelar orang perorangan. Jadi murni menonjolkan nama dan rekam jejak publikasi gitu. Paling tidak yang kami masukkan sebagai editor itu orang yang punya rekam jejak publikasi yang baik. Masih ada yang mau bertanya? Ada banyak yang resen, saya lihat sambil ngabuburit jurnal. 20 sepertinya tadi lagi. Yang terakhir ya Pak Ismail ya. Oh iya. Ya, supaya ada yang sudah buka puasa di Ternate ini. Oh iya. Iya. Seperti itu, mungkin sekedar informasi Bapak Ibu bahwa Pak Hasan ini juga baru-baru ini terpilih sebagai asesor jurnal untuk Sinta. Jadi siapa tahu Pak Hasan nanti bisa saja Pak Hasan nanti yang periksa jurnalnya Bapak Ibu kalau diajukan ke Arjuna. Ya, dia asesor Arjuna baru-baru terpilih. Saya fokus tata kelola, bukan substansi. Tata kelola. Iya, tata kelola. Asesor juga namanya Pak. Oh iya. Ya, itu saja mungkin. Jadi tata kelola itu nilai kalau tidak salah bobotnya 49%, kemudian substansi 51%, betul Pak Hasan ya? Iya. Intinya 49% ini jurnalnya Bapak Ibu dinilai seperti orang-orang kayak Pak Hasan begitu. Mungkin itu saja, masih banyak pertanyaan, diskusi kita berjalan menarik, tapi waktu membatasi kita. Jadi jangan sampai ada nih yang kerumuni semut cendolnya Bapak Ibu sudah menjelang berbuka puasa di tempat saya sudah dekat sekali nih Bapak Ibu. Ya. Mungkin nanti sesi lain akan ada lagi
terkait hal-hal lain dalam pengelolaan jurnal. Sekali lagi selamat untuk Harlef dan tim dan Pak Hasan. Sekian saya serahkan kepada Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan dan Pak Amir. Bapak Ibu, kita selesai sesi pertama. Insya Allah berikutnya Rabu depan kita masih bersama-sama lagi dengan Pak Hasan terkait tata kelola tadi, catatan-catatan menuju ke Scopus, diversifikasi penulis, diversifikasi editor, dan diversifikasi reviewer. Kemudian yang kedua adalah MN Scope-nya harus benar-benar fokus, dan boleh jadi adalah kita menggantinya di tahun yang baru ketika volumenya volume baru. Dan kemudian tentu komitmen ketika menerbitkan sebuah jurnal adalah komitmen ilmiah, ya, bukan karena komitmen jabatan fungsional, pelaporan BKD, pelaporan dana dan sebagainya. Itu yang dihindari, karena ketika kita terjebak di situ, maka kemudian tentu agak susah menjaga kualitas jurnal kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang bergabung. Ini ada yang dari Ternate sudah buka puasa sehingga mohon izin tadi live sejak awal. Terima kasih. Kegiatan kita ini adalah follow up dari kegiatan Pekerti, mengenalkan kepada dosen-dosen tata kelola jurnal. Catatan-catatannya banyak sekali terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hasan tadi, dan boleh jadi adalah tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari, terutama dalam mengelola jurnal. Dan profesi dosen ini karena adalah profesi yang kita pilih, maka tentu kita yang harus menghargai profesi kita. Termasuk adalah jangan mengada-ada, jangan kemudian karena tren lalu kita ikut-ikutan tren. Seperti satu yang tidak boleh dilanjut-lanjutkan tadi itu, jurnal pengabdian masyarakat. Oh, ini tren sekali di Indonesia. Jangan diterus-teruskan itu, karena semangatnya bukan lagi karena semangat mengolah jurnal, tetapi karena semangatnya pelaporan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan, Pak Amir. Jumpa lagi kita pada hari Rabu mendatang di jam yang sama. Masih bersama Pak Hasan. Kalau tadi kita fokus bagaimana ke Scopus, maka hari Rabu mendatang kita akan fokus bagaimana tata kelola sebuah jurnal sehingga memenuhi standar-standar minimal baik yang disyaratkan oleh Sinta maupun yang disyaratkan oleh Scopus. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ya, yang di Papua Ustaz Arafat sepertinya sudah buka puasa ini, sudah diadu. Silakan Pak Arsam tadi, ada tadi suara, silakan Pak Arsam. Sambil kita di Makassar masih ada mungkin berapa 10 menitan ini belum buka puasa. Saya kira menarik sekali apa cerita di balik semua yang saya simak tadi ini. Luar biasa saya kira capaian yang diberikan oleh Pak Hasan tadi ini. Saya mengharap kita selaku pengajarnya di masing-masing perguruan tinggi menjadi motivasi untuk bisa minimal mendekati apa yang dicapai di teman-teman di UNAS tadi. Saya kira itu dari kami, dari Studi di Kota Makassar. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arsam. Kegiatan kita hari ini adalah kolaborasi STI 66 Kendari, STAI DDI Kota Makassar, dan Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta DPD Papua Barat. Selamat menanti berbuka puasa Bapak Ibu sekalian.